Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. 1 gol Persija dicetak oleh Ondrej Kudela di menit 90 plus perpanjangan waktu 2 menit lewat titik putih penalti. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Di pertandingan Persija melawan PSS, wasit asing memimpin pertandingan tersebut. Wasit asal Jepang namanya Potoshi Nakamura. Yang sebelumnya wasit Potoshi ini memimpin pertandingan Persib menghadapi Persik. Di pertandingan Persib menghadapi Persik, wasit Potoshi mendapat pujian. Di pertandingan Persija menghadapi PSS, secara overall keseluruhan, wasit Potoshi pun mendapatkan apresiasi, walaupun di penghujung pertandingan banyak perdebatan ditujukan kepada keputusan wasit Potoshi yang memberikan penalti kepada pemain Persija Jakarta. Terlepas dari kejadian tersebut, overall kala beberapa pertandingan Liga 1 Indonesia dipimpin oleh wasit-wasit asing, kepercayaan pemain di atas lapangan itu bisa terlihat dari sedikitnya protes-protes yang ditujukan kepada wasit, yang akhirnya apa? Pemain pun fokus untuk bermain di atas lapangan, tidak terlalu lagi berlebihan fokus terhadap setiap keputusan-keputusan wasit di atas lapangan. Nah, semoga dengan beberapa pertandingan Liga 1 Indonesia menggunakan wasit asing, memang wasit-wasit asingnya pun berqualified, membuat wasit-wasit lokal kita terpacu bahwa seperti itulah harusnya memimpin pertandingan, sehingga pemain di atas lapangan, termasuk ya official pelatih. Nah, dalam momen ini Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, mengapresiasi kepemimpinan dari wasit Potoshi. Bahkan Thomas Doll secara substansi memuji juga, memperhatikan bagaimana kepemimpinan yang adil yang dilakukan oleh wasit Potoshi kala wasit Potoshi menjadi wasit di pertandingan Persib Bandung menghadapi Persik Kediri. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan setelah Liga 1 Indonesia beberapa pertandingan ini menggunakan wasit asing, dan kita lihat bagaimana pengaruh tersebut ketika wasit-wasit lokal memimpin juga di beberapa pertandingan Liga 1 Indonesia. Oke, kita masuk ke area teknis. Dari sisi permainan, ini pertandingan yang sulit bagi Persija Jakarta. Mengapa aku katakan demikian? Di atas kertas, PSS Sleman gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, ketika defending, PSS Sleman dalam bentuk mid block menggunakan pola 4-4-2. Namun, semakin dalam Persija Jakarta menyerang, PSS Sleman 4-4-2 yang dimainkan oleh PSS Sleman pun bertransformasi menjadi pola 6-2-2. Hal tersebut dimention oleh pelatih Persija Thomas Doll. Itu suatu hal yang sulit ditembus oleh pemain Persija akibat defending yang sangat kompak, rapat, padu padat yang dimiliki oleh PSS Sleman. Nah, ketika kita bicara compact defense, pertahanan parkir bus, grendel, whatever apapun lah itu istilahnya dilakukan oleh PSS Sleman, maka butuh pemain-pemain yang kreatif. Nah, dalam konteks ini, ketika pemain Persija Jakarta sudah akan mencoba masuk ke daerah final third, di situ pemain-pemain Persija Jakarta acap kali kebingungan. Ya, tentu ketika lawan bermain bertahan, maka keputusan-keputusan harus cepat dilakukan. Nah, tujuannya apa? Agar bola tersebut terus bergulir, terus bergerak, dan membuat pertahanan dari lawan tertrigger akibat pergerakan bola tersebut. Ketika lawan tertrigger kepada bola tersebut, maka akan muncul space, rongga, ruang yang bisa disusupi oleh pemain-pemain Persija lewat passing-passing yang sudah dilakukan. Nah, contoh, ada beberapa kali Rico Simanjuntak yang menguasai bola, Rico terlalu lama menahan bola. Ada lawan yang mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadikan situasi hal yang bagus, tapi karena Rico menahan bola terlalu banyak, dribbling juga beberapa momentum, teman-teman, membuat
PSS Sleman pun dari sisi defending kembali teratur. Selain Rico, pemain-pemain Persija lain pun banyak mengalami hal serupa. Memang ketika kita bicara Liga 1 Indonesia, pertahanan Grendel nggak kita temukan setiap pertandingan Liga. Di Eropa, banyak tim-tim yang mengalami kesulitan seperti Man City saat menghadapi pertahanan Grendel. Salah satu yang dimiliki oleh Man City ketika lawan bermain sangat rapat, teman-teman, pemain-pemainnya kreatif. Contoh KDB, contoh Bernardo Silva, kemudian ada Haaland lagi, kemudian ada Walker dan lain sebagainya, sehingga meski lawan bermain defending rapat bisa dibongkar. Nah, situasi pertahanan Grendel di Liga Indonesia nggak begitu sering terjadi, maka klub-klub Liga 1 Indonesia pun butuh ya waktu beradaptasi dengan apa yang dihadapi ketika menghadapi situasi tersebut. Harus ada memunculkan problem solving yang baru terus untuk membongkar pertahanan tersebut. Oke, kita lihat menggunakan grafis tactical. Di atas kertas, Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-2-1 atau 1-3-4-3. Kembali ke pola 3 pemain di depan. Yang dimana di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pola 1-3-5-2 sejak awal menjadi senjata yang dimiliki oleh Thomas Doll bersama Persija. Dan terlihat sih dari pola ini, attacking ya, salah satu keinginan terus dilakukan oleh Persija, apalagi PSS Sleman cenderung bermain bertahan, walaupun PSS Sleman pun berupaya melakukan permainan konstruktif 1-2 sentuhan dari bawah, tapi tidak begitu berbahaya. Di belakang Andri Tani, 3 pemain di belakang ada Firza, Kudela, Hansa Muyama, di tengah ada Gayos sama Abimanyu. Gayos ini menunjukkan terus peningkatannya. Aku suka banget umpan-umpan directnya yang bisa memberikan kontribusi salah satu kepada Raihan, namun eksekusinya tidak begitu prima. Kemudian ada Bias, ada Doni Tripamungkas, di depan ada Raihan, Rio Matsumura, dan Rico Simanjuntak. PSS Sleman gunakan pola 1-4-2-3-1 bisa bertransformasi menjadi pola 1-4-4-2. Pada fase attacking, Persija Jakarta akan spread out, tentunya Doni akan melebar, Bias akan melebar, sedangkan PSS Sleman gunakan pola 1-4-4-2 seperti ini. Yap, Elvis, di depan ada Bustos dan didampingi oleh Chol. Semakin menyerang Persija Jakarta, Firza bergerak, Kudela bergerak, Hansamu bergerak, maka pertahanan PSS Sleman pun akan bergerak mundur ke bawah dalam pertahanannya. Nah, Elvis sayap kanan, Esteban sayap kiri, teman-teman, akan membantu pergerakan dari kedua fullback PSS Sleman. Nyoman di kanan, Abduh di kiri, dengan bergerak seperti ini, track back ke bawah. Dan di tengah ada Wahyudi Hamisi dan Kim Zepri Kurniawan. Dan di depan ada Bustos serta Chol. Nah, tentu dengan keadaan seperti ini, Persija Jakarta butuh banyak pemain lagi di area attacking. Nah, Gayos akan bergerak ke depan untuk memasuki daerah pertahanan PSS Sleman. Abimanyu sebagai holding defensive midfielder, menjaga 3 pemain belakang Persija Jakarta dari serangan pemain PSS Sleman. Jadi pada fase attacking, bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Persija 3-1-6. Pola 3-1-6 yang dilakukan oleh Persija ini secara teoritisnya untuk apa, Bang Tom? Untuk menyamakan jumlah menghadapi 6 pemain belakang dari PSS Sleman. Nah, akibat kreativitas yang tidak begitu mumpuni, 6 pemain yang bergerak di antar lini PSS Sleman ini nggak terlihat. Akibat apa? Kreativitas yang tidak begitu prima. Duel 1 lawan 1, momentum kapan harus melakukan passing, ada beberapa kali kesalahan yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta dalam mengambil keputusan, dan ketika bola pun lambat untuk diprogresikan side to side dari satu tempat ke tempat lainnya, maka 6-2-2 yang dimainkan oleh PSS Sleman pun stabil. Kan banyak diulang-ulangi oleh komentator pertandingan Persija menghadapi PSS Sleman. Garis pertahanannya, jarak antar lini, mereka sangat bagus. Antara satu pemain ke pemain lainnya ketika defending sangat-sangat bagus. Itu kan perlu dipecahkan. Cara memecahkannya, cepatkan aliran bola, decision making pemain pun harus tepat, harus bagus ketika sudah mau masuk ke final third. Ketika 2 hal ini bagus, maka lawan pun akan terpancing. Shape-nya 6-2-2 tadi akan tidak seimbang. Tapi touch yang dimiliki oleh pemain Persija Jakarta di pertandingan ini nggak begitu berada di titik primanya.
ketika tidak berada di titik primanya yang diharapkan oleh penikmat sepak bola Indonesia, terkhusus tentunya pendukung Persija Jakarta, agar bisa Persija Jakarta bermain luar biasa, tertutupi. Nah, di beberapa pertandingan terakhir Thomas Doll bersama Persija, khususnya setelah Witan dipinjamkan oleh Persija ke Bayangkara, memang mengalami sedikit pergejolakan lagi. Sebelumnya ketika ada Witan bersama Rio di depan sudah tune in itu permainan Persija Jakarta. Namun setelah dilepas kembali nih, ketika Persija bersama Witan dan Rio belum dalam keadaan settle, belum keadaan tune in. Dan terlihat juga sekarang kan, Thomas Doll mengutak-atik ini, kadang menggunakan pola 1-3-5-2, kadang 1-3-4-3, dan bahkan di media sosial aku sering banget melihat kenapa Persija Jakarta tidak menggunakan pola 4 back, 4 back, 4 back. Ini udah sering sih kita bahas kenapa Thomas Doll tidak menggunakan pola 4 back. Aku harap teman-teman scroll aja video-video yang lalu. Persija pun sepanjang 90 menit pertandingan tidak banyak menghasilkan on target, hanya menciptakan 2 on target juga. Dari sisi possession pun nggak begitu jauh teman-teman, ketika Persija Jakarta sudah kesulitan lewat possession ballnya menciptakan sebuah gol, ada akhirnya momentum, arah angin akhirnya menuju ke PSS Sleman, sehingga possession ball dimiliki oleh PSS Sleman. Oke, gimana menurut teman-teman soal pertandingan ini? Ya, jauh sih dari harapan aku teman-teman ketika kita bicara Thomas Doll awal musim bersama Persija Jakarta, awal karirnya lebih tepatnya teman-teman, dengan kondisi sekarang ini. Terlihat konsistensi, terlihat sisi keinginan lah ya, perjuangan dimiliki oleh pemain Persija Jakarta nggak seperti biasanya. Namun pelan-pelan aku berharap bisa kembali Persija Jakarta di titik yang prima ketika pemainnya memberikan kontribusi maksimal setiap pertandingan. Oke, gimana menurut teman-teman soal pertandingan ini? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.